سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الجزاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأعلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأتقياء وخير الأنبياء، وبعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم نور قلوبنا من نور كما نورت بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين. وكانوا في من وفي الفرح يا من وفي اللهم بنور الفهم اللهم ارزقنا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. إليه المصير. إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم. فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فلا يغررك تقلبهم في البلاد.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ismu surah Suratul Ghafir. Nama surat Surah Ghafir. Yang artinya yang mengampuni. Makkiyah. Makanu nuzuli hadhihi surah, tempat diturunkannya surat ini adalah Makkiyah. Wa hiya khamsun wa samanun. Surah Ghafir ini jumlah ayatnya ada 85. Sanes 5 80. Khamsun 5 samanun 80. Jadi membacanya jangan 5 85 ayat, 85 ayat. Watis ruku'at dan 9 ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Lafzul jalalah. Pada lafaz bismillah adalah tarkik. Hukum lafzul jalalah pada lafaz bismillah adalah tarkik. Ar-Rahman sifat Allah, yaitu Ar-Rahman. Wazan mubalaghah, Maha Pengasih. Ar-Rahim wazan mubalaghah, isi mubalaghah wazan fa'il, artinya Maha Penyayang. Hamim. Yang dibaca lebih dari 2 harakat adalah mim, termasuk dalam rumus nakoso asalukum. Nakoso asalukum mim. Nun, qaf, sod, ain, sin, lam, kaf, mim. Adapun ha cukup 2 harakat. Hamim. Tanzilu masdar dari anzala, dari nazzala. Nazzala yunazzilu tanzilan, wazan taf'il. Wazan timbangan. Dengan timbangan taf'il, tanzil. Artinya adalah diturunkan. Alkitab, makna Alkitab di sini adalah Al-Qur'an, diturunkan. Alkitab, Al-Qur'an minallah, dari Allah. Minallah, lafzul jalalah hukumnya di sini tafkhim. Minallah. Sifat Allah, Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Alim, lagi maha mengetahui. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafir az-zambi, dibaca ghafir ghafiri, sebagai sifat Allah. Sifat Allah sebelum Ghafir, Al-Aziz, Al-Alim, Ma'rifat. Mengapa Ghafir tidak
Ma'rifatnya dengan idhofat, diidhofatan kepada az-zanbi. Jadi sama, walaupun ghafir tidak memakai alif lam, akan tetapi diidhofatkan kepada yang memakai alif lam, maka sama. Al-Aziz, Al-Alim, ma'rifat, ghafiriz zanbi dengan diidhofatkan ma'rifat juga sama. Hari ma'rifatna Al-Aziz ma Al-Alim dengan alif lam. Kalau ghafiriz zanbi ma'rifatnya dengan idhofat. Ghafir nakirah tapi diidhofatkan kepada ma'rifat, maka kalimat ghafiriz zanbi sama ma'rifat, sama dengan Al-Aziz, sama dengan Al-Alim. Berikutnya juga sama, qabil nakirah, tidak ada alif lam tapi diidhofatkan kepada at-taubi ma'rifat, maka qabil taubi menjadi ma'rifat dengan idhofat. Kemudian syadidin gitu, nakirah tidak ada alif lam tapi diidhofatkan kepada al-iqab ma'rifat, maka syadidil iqab menjadi ma'rifat. Zi diidhofatkan juga kepada ma'rifat, maka zitawul adalah isim ma'rifat. Ghafiriz dzambi ada bacaan iklab, bunyi huruf nun diganti dengan bunyi huruf mim. Ghafiriz dzambi, qabil menerima, yang menerima at-taubi taubat. Qabilit taubi, yang menerima taubat. Syadidil iqab, yang keras siksanya, yang keras siksanya. Zid tawul, yang mempunyai karunia. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang patut disembah dengan sebenarnya illahu, selain dia. Ilaihil mausi, kepadanya kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tawul. La ilaha illahu ilaihil masir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim.
Tartibus surah ayat 600 surah Arba'un 40 nomor 40 surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Seperti surah Al-Insan sama dengan surah Ad-Dahr. Surah Muhammad sama dengan suratul Jihad. Surah Al-Mu'min sama dengan surah Ghafir. Maka nuzuli surah, tempat turunnya surat Makkiyah. Ismu surah dulu. Ismu surah, nama surah adalah suratul Ghafir. Artinya yang mengampuni. Maka nuzuli surah Makkiyah, bahwa surah Ghafir diturunkan di Mekah sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Illa, kecuali alladzina yujadiluna, ayat alladzina yujadiluna, al-ayatain, 2 ayat. Khamsu wa samanuna ayat, jumlah ayatnya ada 85 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atau dengan menyebut nama Allah yang memberikan nikmat besar, yakni teramat banyak yang menerima nikmat tersebut di dunia dan di akhirat, dan yang memberikan nikmat kecil, yakni yang menerima nikmat tersebut teramat sedikit hanya di akhirat. Amin. Allahu a'lamu bimuradihi bih. Allah yang lebih mengetahui maksudnya. Tanzilul kitab, diturunkan Alkitab ini, yakni Al-Qur'an. Kedudukan tanzilu adalah sebagai mubtada. Tanzilul kitab, kedudukan atau i'rab tanzilul kitabi adalah sebagai mubtada. Adapun khobarnya minallahi, khobaruhu minallah adalah sebagai khobarnya. Al-Aziz, sifat Allah yaitu Al-Aziz, yang maha perkasa, fi mulkihi, di kerajaannya. Sebagai layaknya seorang raja berkuasa di kerajaannya. Hanya raja di dunia sebatas daerah yang ditentukan, berkuasanya di daerah tertentu. Adapun Allah adalah sebagai raja dunia, di langit, di bumi, dunia, akhirat. Al-Alim, lagi maha mengetahui, bi khalqihi, terhadap makhluknya. Berbicara tentang makhluk Allah, berbicara tentang sesuatu yang tidak akan terhitung jumlahnya. Semuanya diketahui oleh Allah, dari mulai yang paling kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, sampai kepada makhluk yang paling besar. Allah maha mengetahui, dan Allah mengetahui juga yang tersembunyi dalam hati. Al-Alim bi khalqih, lagi mengetahui terhadap makhluknya.
Ghafiriz dzambi, yang mengampuni dosa, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Adapun dosa kafir, dosa orang kafir dan tidak beriman hingga mati, maka dosa kekafirannya tidak akan diampuni. Demikian juga dosanya orang-orang musyrikin yang mempersekutukan Allah dan tidak bertauhid hingga mati, maka dosa syiriknya tidak akan diampuni. Demikian juga dosanya orang-orang munafik yang hingga matinya tidak ikhlas dalam berimannya, artinya tidak beriman dalam hatinya, hanya cukup dengan memperlihatkan keimanan dengan ucapannya, maka tidak akan diampuni dosa munafiknya. Adapun orang-orang yang beriman, dosanya akan diampuni ketika sebelum meninggal taubat. Dan kalaupun tidak sempat bertobat, di akhirat tetap akan diampuni. Artinya akan diangkat dari neraka, dipindahkan ke surga. Jadi untuk tobat mah ngaraosan heula neraka. Sok raraoskeun. Haneut atawa panas. Ghafiriz dzambi, yang mengampuni dosa, lil mukminin, bagi orang kafir, dan tidak Allah tidak akan mengampuni dosanya orang-orang kafir, tidak akan mengampuni dosanya orang-orang musyrikin, tidak akan mengampuni dosanya orang munafikin. Dan 3 golongan yang disebutkan tadi adalah penghuni permanen neraka, abadal abidin, untuk selama-lamanya. Wa qabilit taubi, dan yang menerima taubat, lahum, bagi mereka. Dan at-taubi adalah masdar. Taba yatubu taubat, taba yatubu taubat. Syadidil iqab, yang keras siksaannya, lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Musyaddadah, dikeraskan, musyaddadatin, dikeraskan siksanya bagi orang-orang kafir. Zittawul, yang mempunyai karunia, al-in'am, yang mengaruniakan nikmat, al-wasi, yang lapang, al-in'amil wasi, yang memberikan nikmat yang lapang, jembar gitu, berlimpah. Wa huwa mausufun ala dawam, dan dia, yakni Allah, bersifat ala dawam, bersifat wa huwa mausufun ala dawam. Allah disifati dengan sifat-sifat tadi ala dawam, untuk selamanya. Wa huwa mausufun ala dawami bi kulli min hadhihi sifat, dan dia bersifat untuk selama-lamanya dengan semua sifat ini. Faidofatul mustaq, diidopatkannya isi mustaq seperti ghafir, qabil, syadid. Faidofatul mustaqi minha, diidopatkannya isi mustaq minha, dari ayat ghafir, qabil, syadid,
Litakrif, untuk menunjukkan ma'rifat, artinya khusus. Jadi tidak ada ghafir yang mengampuni dosa, tidak ada yang menerima tobat, tidak ada yang keras siksanya, tidak ada yang memberikan karunia selain Allah. Ma'rifat itu adalah khusus. Jadi hanya Allah yang mempunyai sifat ghafiriz dzanbi, qabilit taubi, syadidil iqab, dzitaul. Kal akhirah, seperti yang terakhir juga sama, dzitaul, isim ma'rifat. Tidak ada yang punya karunia selain Allah. La ilaha illahu, tidak ada yang disembah. Ai la ma'buda, abada ya'budu abdan fahuwa abidun wa zaka ma'bud. Ilaha ai ma'buda, ilaha teh sami manana sareng ma'buda. La ilaha ai la ma'buda, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang disembah illahu, selain Dia. Ilaihil masih, akhirnya semuanya makhluk kembali kepadanya. Ilaihil masih, kepadanya. Al-masir, kembali. Al-marji', al-marji'u, pulang, kembali. Ma yujadilu fi ayatillah, tidak menentang atau tidak mendebat fi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, Al-Qur'ani, yakni Al-Qur'an, illal ladzina kafaru, kecuali orang-orang kafir. Bisa dipastikan yang menentang, yang mendebat ayat-ayat Al-Qur'an adalah orang-orang kafir. Orang yang beriman tidak akan mendebat, tidak akan protes, lebih-lebih menolak, memperolok-olokkan. Karena ketika seseorang beriman kepada Allah, maka beriman pula kepada apa-apa yang Allah memerintahkan untuk beriman. Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk beriman kepada malaikat, untuk beriman kepada kitab-kitab. Salah satunya adalah Al-Quran. Memerintahkan kepada orang beriman untuk meyakini bahwa Allah mengutus rasul-rasul, dan Allah merintahkan kepada orang beriman untuk beriman kepada adanya hari akhir. Berbeda dengan orang kafir. Karena tidak beriman kepada Allah, maka tidak akan beriman pula kepada apa-apa yang diperintahkan untuk mengimaninya. Orang kafir tidak akan beriman kepada Allah, tidak akan beriman kepada malaikat, tidak akan beriman kepada kitab-kitab Allah, tidak akan beriman kepada rasul-rasul Allah, dan tidak akan beriman kepada hari akhir, pun tidak akan beriman kepada adanya qada dan qadar. Ketika seseorang yang beriman kepada Allah tetapi meragukan adanya hari akhir, maka keimanannya batal. Oleh karena itu dalam Al-Quran, iman kepada Allah dan iman kepada akhir selalu beriringan, bergandengan.
Ketika disebutkan iman kepada Allah, maka disebutkan pula iman kepada hari akhir. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Artinya iman kepada Allah harus diikuti dengan iman kepada hari akhir. Beriman kepada Allah saja, tidak beriman kepada hari akhir, batal keimanan. Illal ladzina kafaru, kecuali orang-orang kafir, min ahli Makkah, dari para penduduk Mekah khususnya. Tapi bukan berarti tidak tinggal di Mekah, tinggalnya di Indonesia, mendebat Al-Quran, menentang Al-Quran, sama saja, walaupun tidak tinggal di Mekah. Ketika mendebat, menentang Al-Quran, dia kafir. Fala yagrurka taqallubuhum fil bilad, janganlah memperdayamu wahai Muhammad, anjeun ulah katipeng Muhammad. Taqallubuhum, pulang balik mereka fil bilad, di negeri, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, lil ma'asyi, untuk mencari kehidupan, salimin, dalam keadaan selamat. Dalam keadaan selamat ulah katipu Muhammad, geuning eta selamat, lancar usahana. Imahna, mobilna pabalata, pabrikna di tiap kota, jeung waras we di jag-jag waringkas. Fa inna akibatahumun nar, sesungguhnya akibat kekafiran mereka Muhammad, neraka. Ulah katipu kupeda, uncang incingna, pulang balikna dari kota ke kota yang lain, dari negeri ke negeri yang lain, mencari kehidupan. Eta salamet wae, untuk tabrakan. Fa inna akibatahumun nar, sesungguhnya akibat kekufuran mereka adalah neraka. Akibat dan tempat kembali mereka adalah neraka. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aslihi wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa
salli wa sallim wa barik alaihi. Setelah kita mengkaji beberapa ayat di surah Ghafir tadi dengan merujuk kepada tafsir Jalalain, nah sekarang mari kita mentadabbur ayat tadi dengan merujuk kepada tafsir Safwatut Tafasir. Hamim. Al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong, yang terpisah-pisah. Ha mim terpisah-pisah. Ha terpisah artinya ha tidak berupa kalimat, hanya huruf. Demikian juga mim, hanya huruf. Ha dan mim secara terpisah. Itu yang dimaksud dengan al-huruful muqatta'ah. Litanbih, untuk memperingatkan ala ijazil Quran, akan kemukjizatan Al-Quran, sebagai peringatan dari Allah, pengingat dari Allah. Ala ijazil Quran, akan kemukjizatan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Wal irsyad, dan sebagai petunjuk, ala anna hazal Quran, sesungguhnya Al-Quran, Al-Quran yang mengandung mukjizat, bahwa Al-Quran yang mengandung mukjizat manzumun, tersusun, min amsali hadhil hurufil hijaiyah, tersusun dari huruf-huruf hijaiyah ini. Manzum, nazoma, yanzumu, nazman fahuwa nazimun, wazaka manzum, isi maf'ul, disusun, tersusun dari contoh huruf-huruf hijaiyah ini. Tanzilul kitab minallah, diturunkan Al-Quran ini minallah, dari Allah. Diturunkan Alkitab ini minallah, dari Allah. Hadzal Qur'anu, Quran ini tanzilun, diturunkan minallah, dari Allah. Sama diturunkannya kitab Taurat yang sama-sama kitab samawi, diturunkan dari Allah kepada Nabi Musa. Sama juga Nabi Dawud menerima kitab dari Allah, diturunkan kitab Zabur dari Allah kepada Nabi Dawud. Kitab Injil diturunkan Allah kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diturunkannya Al-Quran dari Allah kepada para nabi melalui malaikat Jibril sesuai dengan tugasnya, bahwa Jibril adalah malaikat, sebagai malaikat penyampai wahyu. Malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi, kadang dalam wujud asli, tapi kadang dalam wujud makhluk lain. Dalam wujud asli, seperti pada waktu Jibril datang untuk pertama kali, ketika Nabi sedang bertahanus, sedang menyendiri di Gua Hira. Malaikat Jibril datang dengan wujud asli, kemudian menyampaikan ayat, menyampaikan wahyu, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbik.
bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allama insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaqin. Iqra tahu kami badai dewasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini badai dewasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaqin. Iqra min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita. Al-Azizil Alim, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Yakni Al-Aziz fi mulkihi, yang perkasa di kerajaannya. Al-Alimi, yang maha mengetahui fi khalqihi, terhadap makhluknya, terhadap ciptaannya. Ghafiriz dzanbi, yang mengampuni dosa. Wa qabilit taubi, yang menerima taubat. Selagi masih hidup di dunia, sebelum nyawa sampai di tenggorokan, kemudian bertobat kepada Allah, maka akan diterima tobatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Innallaha yaqbalu taubah. Innallaha yaqbalu taubah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Sungguhnya Allah akan menerima tobat hambanya malam yughargir, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Firaun oge tobat ngan nyawana tos dina tenggorokan, terus ngap-ngapan kekerelepan, tobat. Amantu, tah tobat ke Firaun. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Tobatnya Firaun. Allah berfirman, al-an wa qad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Eta penolakan. Tobatnya Firaun adalah amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, dan penolakan tobat Firaun firman Allah, al-an wa qad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israil, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Dijawab oleh Allah, al-ana wa qad asaita, baru sekarang kamu bertobat, padahal engkau telah lama maksiat kepadaku. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau telah lama membuat kerusakan di muka bumi. Ditolak tobatnya. Jadi nu ditolak tobatnya ayat 3. Kaiji Firaun kerelepan.
tur tobat Firaun teh ternyata setelah mengucapkan itu dia akan terus bertobat, tapi ku malaikat Jibril dicocokkan. Yes, sudah tobat deh. Dicocokkan. Sebelum malaikat Jibril ke Firaun. Mun wis teh lamun diampuran pakai cocok kuletak laut. Yang pertama itu Firaun. Yang kedua, orang-orang yang menyaksikan langsung menjelang hari kiamat, yang menyaksikan langsung terbit matahari dari sebelah barat. Arane nah itu teh panu poe teh jujur ti kulon kieu. Wah, itu meureun kiamat ya. Itu nya kiamat teh ya. Tuh tobat, tidak ada seorang pun yang diterima tobatnya. Anu katilu anu moal diterima tobatna teh nyaeta setiap orang apabila nyawanya sudah sampai di tenggorokan. Ketika seseorang yang berdosa bertobat kepada Allah, nyawa sudah sampai di lutut, bertobat diterima tobat. Geus rugi karena udah tobat diterima. Sudah sampai nyawa di dada diterima. Tetapi apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan, walaupun dia menangis, mengeluarkan air mata darah, bertobat, tidak akan diterima tobatnya. Tilu dan diterima, tolak tobat. Firaun jama-jama engke di akhir ningali panon poe ti kulon tara-tara tarobat dan terima. Katilu nyaeta setiap orang anu nyawana parantos aya dina tengah-tengah ti koro. Sebagaimana sabda Nabi tadi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughorgir. Lamun dikiratakeun yughorgir teh sesegor sebelum sesegor keur ngalakeun anu paskeun nyawa, sabab nyawa geus aya dina tenggorokan teu deken kaluar kitu sesegor malam yughorgir sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang masih leluasa untuk bertobat. Oleh karena itu Nabi bersabda, ajilu bis sholati qoblal maut. Bersegeralah kalian melaksanakan sholat sebelum habis waktunya. Wa ajilu bitaubati qoblal maut. Dan segeralah kalian bertobat sebelum mati. Karena ghafiriz dzanbi wa qabilit taubi. Allah itu yang mengampuni dosa dan menerima taubat. Alladzi ya'fu an dzunubil ibadi. Yakni Allah yang mengampuni dosa-dosa hamba-Nya. Wa yaqbalu taubatal usati, dan yang menerima tobatnya orang-orang yang durhaka. Liman taba, bagi orang yang tobat, narima tobatna jalma anu berdosa teh lamun tobat. Liman taba, ini khusus untuk dosa besar. Ketika seseorang melakukan dosa besar seperti berzina, tidak akan diampuni oleh Allah dosa zinanya kalau dia tidak bertobat. Jadi untuk mensucikan diri dari akibat berbuat dosa, tidak ada cara selain bertobat. Berbeda dengan dosa kecil, bisa terhapus ketika seseorang menjauhi dosa besar. Intajtanibu kabairo ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu,
yaitu dosa yang kalian dilarang untuk melakukannya. Nukaffir ankum sayyiatikum, kami hapus kesalahan-kesalahan kalian. Kang dimaksud sayyiatikum teh dosa-dosa kecil. Contohnya dosa alit teh. Dosa anggota badan anu memang di luar kemampuan gitu. Karena itu dihaja. Sapertos simkuring ke numpak motor. Di payuneun aya 2 istri numpak beca. Bajuna kakurangan bahan. Pondok. Aduh, Gusti itu itu. Dan tadi aja atau milik. Milik. Aduh, ngobore lah. Saur Sayyidina Ali al-ula lak. Yang pertama barang mengali dah jadi haja katingali weh. Saur Sayyidina Ali al-ula lak. Yang pertama engkau melihat itu lak, itu milikmu. Hakikatnya maka karunia ya Allah. Tapi awas wasani alaik. Lamun ditinggali deui tah beda deui hukumna. Wasani anu kedua mah alaik dosamu. Tempo waktunya tidak ditentukan, maksudnya lamun tinggal sekian menit sekali menit. Atau hari lami masalah nih. Begitu melihat langsung kita berpaling. Oh, berpaling. Jadi penting apa tadi ya? Waktu sami wae sabarakal. Aja pamit tobat tersebut. Di Selatan terus ngawangi gitu. Biar wangi. Saya ngomongin udah memang aduh. Dan sebetulnya kalau kita berbicara dosa adalah berbicara tentang sesuatu yang rutin kita lakukan. Rutin sama dosa. Rutin. Tapi ada dosa yang barangkali dosa insidentil, dosa khusus atau dosa besar. Pedahnya di tempat aduh, mana di contoh dosa alit? Orang di lemur teh kapan caket jeung tatangga teh salemur teh. Kadang-kadang aya hal-hal nu terjadi di bumi tetangga. Misalkan aya tetangga nu keur pasea. Ya pasti atuh urang selaku tetanggana meureun nguping meurentah. Dan moal hareposan keur pasea. Pasti tarik, apa sebab tarik, lagi caket ka kuping. Dan sebenarnya embung ya, tapi nama kayak asup atau jadi apa orang teh. Teh bisa kecil, tidak ada. Itu dia hajat udah asup sorangan. Hal seperti itu sebetulnya banyak gitu dosa kecil seperti itu. Tapi untuk dosa kecil, apabila kita menjauhi dosa besar, dosa kecil tersebut akan diampuni, akan terhapus. Dan amal kita seperti sholat, saum, dan lainnya bisa menghapus dosa-dosa kecil. Saur Nabi kepada sahabat, wahai sahabat, lamun mah dihareupeun imah aranjeun teh aya walungan. Sementara aranjeun teh tas bebelokan, tas kokotoran, digawe di kebon di sawah, aya digawe di bengkel, kalalotor. Tuluy anjeun mandi dina eta walungan 5 kali sapoe sapeuting. Kira-kira kokotor tadi bersih moal.
sahabat tangtos bersih tah salat oge kitu sebenarnya. Nah, eta teh anu bisa terhapus dengan salat adalah dosa-dosa kecil. Anapun dosa besar Allah tidak akan menghapus begitu saja sebelum bertaubat. Ghafiriz dzanbi wa qabilit taubi, yang mengampuni dosa dan yang menerima taubat, yakni alladzi ya'fu an dzunubil ibadi wa yaqbalu taubatal usati liman taba minhum wa anab, yakni Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya, akan menerima taubat orang yang berdosa bagi orang yang bertobat di antara mereka dan kembali kepada jalannya, kembali kepada jalan Allah. Syadidil iqabi, yang keras siksaannya, ayat syadidil iqabi, yakni keras siksaannya bagi orang yang menyombongkan diri dan melampaui batas. Wa a'radu an ta'atil maula, dan berpaling dari ketaatan kepada Allah yang maha luhur, yang maha tinggi. Zitaul, yang mempunyai karunia, ay zil fadli, yang mempunyai anugerah karunia, wal in'am, dan yang memberikan nikmat. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang patut disembah dengan sebenar-benarnya, illa huwa, selain dia, yakni la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang diibadahi dengan sebenarnya, illallahu, kecuali Allah, wala rabba fil wujudi siwahu, tidak ada rabb, tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi di alam ini selainnya. Ilaihil masir, kepadanya kembali. Karena kepada Allah semua makhluk akan kembali, Allah hanya akan menerima makhluk, menerima manusia sebagai hambanya ketika dia beriman dan beramal saleh. Ilaihil masir, kepadanya kembali, ay ilaihi wahdah, kepadanya saja, marji'ul khalaik, kembalinya makhluk. Fayujazihim, kemudian dia akan membalasnya, bi'amalihim, terhadap amal-amal mereka. Fayujazihim bi'amalihim, kemudian Allah akan membalas amal-amal mereka. Wa innama qaddamal maghfirata wa taubata 'alal iqabi, sesungguhnya didahulukannya maghfirah dan taubat atas iqab. Di dia Allah mayunkeun maghfirah sareng taubat tina iqab. Mayunkeun naon heula? Ghafiriz dzanbi, qabilit taubi. Tuh. Kemudian baru syadidil iqab. Allah mendahulukan lafad maghfirah, ampunan, dan lafad taubat alal iqab, atas iqab, dipaneurikeun iqab mah. Nu dipayunkeun teh naon? Ampunan sareng taubat. Iqab mah dipaneurikeun lil isyarati, untuk menunjukkan, ila sa'atil fadli, untuk menunjukkan luasnya karunia Allah. Wa anna rahmatahu, sesungguhnya rahmatnya Allah, sabaqat azabahu, telah mendahului azabnya. Summa lamma zakaro,
annal Qur'ana hidayatullahi lil alamin. Setelah Allah menuturkan bahwa Al-Qur'an hidayah Allah bagi seluruh alam, aqabahu, kemudian Allah melanjutkan bidzikril mujadilin, dengan menyebutkan orang-orang yang mendebat, al-mu'anidin, orang-orang yang menentang. Faqala, maka Allah berfirman, ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru. Tidak ada yang mendebat terhadap ayat-ayat Allah illal ladzina kafaru, kecuali orang-orang kafir. Yakni ma yadfa'ul haqqo, tidak ada yang menolak kebenaran. Maka dipertanyakan iman seseorang yang walaupun dia mengaku sebagai muslim, sering mengadakan pertanyaan anu aneh-aneh gitu. Pertanyaan anu kontroversi, mengundang reaksi dari orang yang beriman. Cenah parentah pikeun salat duhur asar tuh. Nah, aja teh teman teh. Maca anu tarjamah gitu. Dan we neangan naon ieu mana Al-Qur'an. Kita bangsa basar gitu, bangsa orang Saliwura. Nah, orang yang demikian dipertanyakan keimanannya. Karena seorang yang mukmin tidak akan meragukan apa-apa yang sudah jelas ada dalam Al-Quran. Iman ke Allah mah konsekuensinya nya kudu iman atuh kana naon oge. Kalau diperintahkan oleh Allah untuk mengimaninya, maka loba pisan pertanyaan. Sebagai muslim beriman pasti kepada Allah, dia akan mengatakan saya iman kepada Allah. Ya konsekuensi logisnya adalah ya harus beriman kepada apa-apa yang Allah merintahkan untuk mengimaninya. Maka loba pisan pertanyaan, tanyakan sholat, tanyakan macam-macam. Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru. Tidak akan mendebat ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Ayat ma yadfa'ul haq, tidak akan menolak kebenaran. Wa yujadilu fi hadzal Qur'an, dan mendebat terhadap Al-Qur'an ini ba'da wuduhi ayatihi, setelah jelas ayat-ayatnya, wa zuhuri ijazihi, dan terang kemujizatannya, illal jahidun, kecuali orang-orang yang ingkar li ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, al-mu'anidun, yang menentang li rusulihi, kepada rasul-rasul. Fala yagrurka taqallubuhum fil bilad, maka jangan memperdayakanmu wahai Muhammad, taqallubuhum, pulang balik mereka, fil bilad, dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Fala tagtarro ayyuhal aqilu, wahai orang yang berakal, engkau jangan terperdaya bitasarrufihim wa taqallubihim, dengan kegiatan mereka, dengan tindakan mereka, dengan pulang pergi mereka, fi hadhihi dunya, di dunia ini, bil masakin, dengan memilikinya rumah-rumah, anu malentereng, anu gardong, paranya jarangkung, wal mazari, dan mempunyai sawah, ladang, wal mamalik, dan mempunyai budak negara buah, wat tijarot, dan mempunyai bisnis,
perusahaan. Fa innahum asqon nasi, sesungguhnya mereka itu adalah manusia yang paling celaka. Mohon Pak, nama kafir tersebut balengarnya, walaupun ada kafir yang kere. Lamun di leuheung mah dileheungkeun. Leuheung eta nu beunghar mah mareunana atuh aya senang senang secara dohir di dunia. Kali itu ka dieu kana mobil eta nu pelebah kere mesti di Tasik, di daerah-daerah seperti di Babakan Bayu, teh daerah tengese tuh orang non Islam itu teh lemur tapi non Islam. Oh, heboh. Tetapi di samping mereka ada orang-orang yang kere. Nah, rugi eta teh. Sabab ditentukan ku Allah, wa innahum asqon nas, mereka itu adalah manusia yang paling celaka. Wa ma hum alaihi minan naimi mataun qalil. Apapun yang dimiliki oleh mereka berupa kenikmatan mataun qalil adalah kesenangan yang sedikit. Wazillun zail, naungan yang akan sirna. Fa inni wa in amhaltuhum la uhmiluhum. Apabila aku memberikan kesempatan kepada mereka umur dan kekayaan, la uhmiluhum, aku akan tidak akan membiarkan mereka. Nya diberi kesempatan sing warag, sing beungar, sing anu, tapi mau bisa lepas. Mau lihat tapi itu. Bal akhuzuhum, akhuzu teh ieu teh fi'il mudhari tina akhaza yakhuzu digentos yana ku hamzah akhuzuhum, tapi aku akan menyiksa mereka ba'da zalika, setelah diberikannya nikmat-nikmat itu. Ahza masdar kata akhaza yakhuzu ahzan, ahza azizin muqtadir, yang merupakan siksa dari yang maha perkasa dan maha kuasa. Qala fit tasyil, dikatakan dalam at-tasyil, wal ayatu, ayat ini tasliyatun, hiburan, lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wa'idun syadidun lil kuffar, dan ayat ini merupakan ancaman yang keras bagi orang-orang kafir. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahi azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dhit-tawb. La ilaha illa hu ilaihil masir. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru fala yaghurka taqallubuhum fil bilad. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali ahlin nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راكدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.